Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أهلا مرحبا بكم. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Ustadz Bimbo sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, langsung kita mulai Ustadz ya. Siap, tafadhol. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan tahsinut tilawah. Kita masih berada di bab makharijil huruf, bab makhraj atau tempat keluarnya huruf. Alhamdulillah kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya sampai huruf dot dan lam. Malam hari ini insya Allah kita lanjutkan. Tentunya kita berusaha untuk terus meluangkan waktu belajar dan menuntut ilmu dalam wasilah apa saja, bisa offline, bisa online, bisa bertemu langsung ataupun jarak jauh. Apalagi yang kita pelajari adalah ilmu Quran dan juga ilmu-ilmu yang lain, khususnya berkaitan urusan akhirat. Dan yang menjadi motivasi kita dalam belajar adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan kepada kita untuk terus menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi insyaallah kita niatkan belajar kita atau menuntut ilmu kita semata-mata untuk menggapai ridho dan juga jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik, ikhwani wa ahibbahi rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita berkaitan dengan tahsinut tilawah. Terakhir kita sudah sampai huruf dot dan huruf lam. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Hari ini insya Allah kita akan bahas makhraj berikutnya, yaitu makhraj nun. Ya. Tapi sebelumnya kita murojaah terlebih dahulu. Apakah sudah tampil di layar, Fon? Materinya sudah tampil tadi. Sudah ada. Baik. Ya, sebelum ini kita murojaah terlebih dahulu. Kita sudah belajar makhraj dot ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, bahwasannya makhraj dot itu ini
Nggak bisa pindah ya. Stop dulu ya. Ya. Makhraj dhad ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari, keluarnya dari waddadu min hafati idwaliya ladrasa min aisar aw yumnaha. Dhad itu dari sisi lidah. Sisi lidah itu maksudnya pinggir lidah jika bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Bisa kedua-duanya, bisa sisi kiri atau kanan. Nah ini makhrajnya seperti ini. Kalau yang biru ini, biru dongker ya, ini adalah tekanan. Ketika kita menyebutkan dhad, nekannya di geraham. Jadi lidahnya ditekankan ke geraham, bisa yang kiri saja atau yang kanan saja atau kedua-dua. Sedangkan ketika mengeluarkan hurufnya, maka menyentuh dari langit-langit yang warna kuning ini. Jadi dhad itu di sini. Tapi kalau dal ini di akar lidah sini. Nah, dal itu di sini. Da itu di sini. Jadi dhad itu tidak identik dengan dal ya. Nah, kalau dhad itu di sini. Ini makhrajnya lam. Lam itu di sini. Kalau kita bilang menyebutkan huruf lam ya, la. Nah, jadi ketika kita mengucapkan huruf dhad, menekannya di sini geraham ya. Kemudian menyentuhnya sedikit ketika keluar di langit-langit yang kuning ini, yang atas ya. Kita bunyikan bo bo bo. Nah, seperti itu. Kalau la tinggal ditekan ini aja yang kuning ini. La. La. Kalau bot nekannya di geraham. Bo, tapi ketika dia berharokat ngidupinnya atau mengeluarkan hurufnya itu dari sisi yang kuning. Oke. Nah, ini penampang lidahnya. Jadi yang hijau ini ketemu yang hijau atau salah satu yang kuning. Jadi yang kuning ini sekedar menyentuh sedikit saja, menyentuh sebentar saja, tidak ditekan. Yang nekannya adalah geraham. Oke, kita baca terlebih dahulu. Kita baca terlebih dahulu ini di Istami Oradid, dengar dan ikuti. Bu, Du, Bu, ti, di, Di, bo. do, Do, Nah, jadi ketika dia berharokat tadi, sentuhannya menyentuh yang kuning tadi. Tapi ketika dia Do, sukun, maka yang ditekan geraham. Yang ditekan Up, geraham. Ikutin. El, Up, al, il, If, il. If, il, Ya, perlu dikepahami obat ini punya sifat namanya rohoh atau rifwah. Jadi ketika dimatikan dia suaranya itu masih mengalir ya. Jadi L, If, jadi ada suara tekanan ya mengalir. al, Oke, lanjut. Il, If, il, ul, Ut, ud, abu, Abu, du, aldi, adwi, Abi, albo, abo, Abo, ilbo, ibo, Ibo, ubu, udu, Udu, ildi, idwi, Ibi, albo, addo, Abdo, aldi, adwi, Abdi, albu, addu, Abdu, bon, Don, bon, bin, 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 bun. Tun, bun, Kira-kira bisa dirasakan ya?
Baik, berikutnya adalah eh, huruf lam. Berikutnya adalah makhraj dari lam. Ya, kalau lam dari mana? Lam itu kalau dari penampang makhrajnya, nah ini kita lihat makhraj lam ya. Min adna hafatayil lisan ila muntaha torfihi. Jadi ujung sisi lidah bertemu dengan ya langit-langit yang tadi ketika huruf dot itu tempat menyentuhnya untuk mengeluarkan harokat. Jadi kalau penampang lidahnya seperti ini. Nah, jadi yang kuning ini ujung sisi lidah. Jadi bukan sekedar ujungnya, tapi ujung sisi lidah bertemu dengan langit-langit yang kuning. Jadi kita sentuhkan di sini, ya, sehingga suaranya terdengar lebih tipis. La, la, La. 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 Ya. Cuma lam ini kadang-kala dia dibaca tebal atau alamul mufakhamah. Kapan? Ketika lam yang ada di lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah yaitu nama Allah. Kalau sebelumnya berharokat fathah dan dhammah, maka lamnya ditebalkan. Contohnya adalah Allahu. Allah. Tapi bunyinya tetap A ya, dari A, bukan O tapi A. A. Allahu. Allahu. Iya. Rasulullahu. Rasulullah. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau dia sebelumnya kasrah, lafzul zalalah sebelumnya kasrah, maka tipis. Bacanya tipis sebagaimana keumuman lam-lam yang lain. Lillah, ya. Billah. Nah, jadi eh, semua Rasulillah kalau dia kasrah sebelumnya maka bacanya tarkik atau tipis. Baik, kita coba praktekkan di dalam kalimat ya. Ini kita gedekan. Istami aurat dengar dan ikuti. Lu, Lu. li, Li. la. La. Jangan lupa ikhwan sekalian ketika dhammah bibirnya dibulatkan. Lu. Ya. Lu. Jadi yang memakai bibir itu huruf hijaiyah hanya dua. Yang pertama dhammah, yang kedua huruf waw. Ya. Lu. Ini dhammah itu pasti dia bibirnya bulat. Ya, makanya disebut dhammah karena apa? Ya dhammu syafatain. Membulatkan dua bibir. Jadi kalau nggak disempurnakan bibirnya berarti uh, tidak sempurna huruf yang berharokat dhammah itu disebutkan. Oke, kita ulang ya. Lu, Lu. li, Li. la, La. al. Al. Nah, perhatikan lam itu punya sifat bainiyah atau uh, tidak terlalu mengalir dan juga tidak terhenti sama sekali. Kita tidak mengatakan al, tidak berhenti, tidak, tapi alirkan sedikit. Al. Al. Dan tidak terlalu lama ya, enggak al, enggak ya. Al. Seperti sin, as, tidak ya, tapi sedikit aja. Al. Al. Ketika ini tidak kita alirkan, kadang-kala menjadi kol-kolah deh. Contohnya dalam ayat, contohnya alham tidak kita alirkan sedikit, maka dia akan menjadi kol-kolah. Alham, al. Nah, itu enggak boleh.
Maka dialirkan sedikit. Al. Oke, kita ikutin. Al. Al. Il. Il. Ul. Ul. Oke. Ali. Al. Ali. Ali. Ala. Ala. Ila. Ila. Ulu. Ulu. Ili. Ili. Alla. Alla. Ali. Al. Allu. Alu. Lan. Lan. In. Lin. Lun. Lun. Ya. Baik, ini adalah materi sebelumnya. Berikutnya kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar makhraj berikutnya, yaitu makhraj nun. Dari mana keluarnya ujung lidah bertemu dengan langit-langit? Ya, sebetulnya ini maknanya belum sempurna. Yang sempurna itu dengan langit-langit dan juga hidung. Ya, karena nun itu punya makhraj dua. Yang pertama dari mulut, yang kedua dari hidung. Karena dia punya sifat gunnah. Ya. Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Dan huruf nun keluar dari ujung lidah. Ya, jadi ini ujungnya beda dengan lam. Kalau lam tadi ujung sisi lidah. Ya. Kalau nun benar-benar ujungnya. Jadi ujungnya saja. Bertemu dengan langit-langit di bawah tempat keluarnya huruf lam. Ya. Jadi kalau bahasa di bawah, ya. Jadi kalau lidah ini, yang di atas itu maksudnya yang di sini. Nah ini ya, yang di atas adalah sebelumnya. Kalau di bawah berarti di depannya, gitu ya. Jadi kalau makhraj huruf itu seperti itu. Kalau di atas berarti sebelumnya. Tapi kalau di bawah berarti semakin mendekati gigi, ya, ke depan. Umpamanya tenggorokan bagian bawah berarti yang mana? Pangkal tenggorokan. Tenggorokan bagian atas yang mana? Ujung tenggorokan. Kemudian mulut juga seperti itu. Jadi yang atas itu berarti yang mendekati pangkal lidah. Kemudian yang bawah berarti yang mendekati gigi. Ya. Jadi kalau makhraj lam di sini berarti makhraj lam itu penuh. Kalau nun hanya sedikit saja. Ya, di ujung di sini saja. Na, ya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat definisi Syekh Aiman Rusdi Suaid ketika menjelaskan makhraj nun. Beliau mengatakan min tarfil lisan ma yuhadhihi minal lisah tahta makhraj lam bi qalil wa yusahibuhu gunnah minal khaysum. Ya. Jadi makhraj nun itu adalah ujung lidah bertemu dengan lisah. Lisah itu gusi di bawah gigi ini. Jadi di gigi itu kan di akarnya ada gusi sedikit. Ah, di situ dia. Coba dirasa-rasakan nah. Kalau lam tadi kan melingkupi sini ya. Melingkupi semuanya. Tapi kalau na sedikit. Kalau la lidahnya ditekuk. Kalau na ujungnya saja. Nah digusi. Kemudian juga melibatkan hidung. Nah, karena gunnah. Ya. Karena dengungnya. Jadi nun itu dari sisi sifat dia ada gunnah, dari sisi makhraj tempat keluarnya huruf juga ada gunnah. Nanti ketika membahas sifat dari nun kita juga akan membahas sifat gunnah. Tapi dari sisi makhraj juga ada gunnah. Nah ini nanti insya Allah kita bahas di sifat.
Para ulama mengatakan sammal ulama al-juz'us lisani minan nun nisful mukammal wasammul juz' al-khaisumi nisful mukammil, ya. Jadi bagian lisan ini adalah makhraj yang dasar, ya. Dan hidung ini adalah makhraj yang menyempurnakan. Jadi kalau nisful mukammal artinya yang disempurnakan. Jadi lisan ini makhraj yang awal dasarnya karena ujung lidah ketemu dengan gusi, sedangkan faisum atau rongga hidung ini yang menyempurnakan. Nah, jadi makhrajnya itu. Oke, sekarang kita coba kita baca, perhatikan ujung lidahnya ketemu dengan gusi, ya, gusi. Benar bunyi Yudin? Nu. Nu. Panjangkan. Nu. Nu. Ni. Ni. Na. Na. An. An. Nah, tetap disebutkan gunahnya sedikit. Kenapa? Karena tadi makhraj nun itu juga ada bagian khaisumnya, bagian hidung. Jadi ada aliran sedikit. An. An. Ya, jadi kalau kita baca an'amta, jadi membacanya tidak dihentikan an'am, tidak, tapi alirkan sedikit. An'amta. Nah, seperti itu. An'amta. Cuma tidak terlalu lama, ya. Kalau terlalu lama namanya nanti dengung, namanya gunah beneran. Ya, contohnya anna itu terlalu lama. Jadi cukup sekedarnya saja. An'amta. Oke, lanjut. In. In. Un. Un. Nah, untuk doma bibirnya bulatkan dulu, kemudian tarik pemakaiannya. Un. Nah, jadi kalau ini, kalau untuk kasus ini, maka bibir kita bulat dulu. Ya, kemudian baru tarik. Ya. Ya. Oke, lanjut. Anu. Anu. Ani. Anu. Ana. Ina. Unu. Ini. Berikutnya yang bertasdid. Nah, karena bertasdid maka dia gunahnya lebih lama. Bahkan para ulama mengatakan nun ini gunahnya sejajar dengan 3 harokat. Kenapa 3 harokat? Pertama huruf nunnya. Kemudian tasdidnya, gunah tasdidnya itu sejajar dengan 2 harokat. Jadi lama, agak lama. Kita baca anna. Annu. Anni. Jadi ketika kita baca qul a'udzu birabbin nas, bin nas. Enggak boleh sekedar bin nas, enggak, tapi dilamain bin nas seperti itu. Baik, ikutin nan. Nin. Nun. Oke, sekarang kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Innaka mayyitun wa innahum
ميتون إنك ميت ميت وإنهم وإنهم ميتون ميتون ولا يصدنكم الشيطان ولا ولا يصدنكم يصدنكم الشيطان الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه إنه لكم لكم عدو عدو مبين مبين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن ولئن سألتهم سألتهم من من خلقهم خلقهم ليقولن الله الله فأنا يؤفكون فأنا وأنا يؤفكون يؤفكون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا ربنا اكشف اكشف عنا عنا العذاب العذاب إنا إنا مؤمنون مؤمنون وخلق الجان من مارج من نار وخلق وخلق الجان الجان من من مارج مارج من من نار نار Ya, perlu diperhatikan ikhwan sekalian. Ya ini namanya mad lazim kalimi musaqqal. Jadi panjangnya 6 harokat. Lebih panjang dari mad wajib muttasil. Jadi kita membacanya lebih panjang. Ja panjangkan dulu ja. Baru masuk gunnah. Jadi panjang dulu 6 harokat. Mim marijim. Nah, jadi di sini 6 harokat tambah 3 harokat. Ya. Mim. Ah, seperti itu. Lanjut. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan. فيهن قاصرات قاصرات الطرف لم الطرف لم يطمثهن إنس يطمثهن قبلهم إنس ولا قبلهم ولا جان جان Dipanjangkan wala jan. Terakhir gunnahnya disebutkan. Juga perlu diperhatikan ketika nun ini tidak ada naber ya, tidak ada tekanan. Jadi suara kita tidak perlu ditekan. Nah, tapi kalau umpamanya seperti huruf selain nun, karena yang membedakannya panjang dengan gunnah itu sudah menunjukkan hak hurufnya terpenuhi. Tapi kalau umpamanya selain huruf nun, contohnya huruf qaf ya, al-haqqah. Nah, itu ada tekanan. Kenapa? Syiddah ya. Kemudian waladdallin ya. Tapi kalau nun jan langsung masuk gunnah. Nah, tapi panjangkan dulu 6 harokat baru jan. Jadi tidak perlu ada penekanan. Baik. Sekarang kita coba masing-masing untuk membaca. Nah, silakan mulai dari Pak Ardan terlebih dahulu. Dari huruf-hurufnya dibaca dulu. Nu ni na an in un Oke. U-nya sempurnakan. un anu ani ana ina unu ini
anna, annu, anni, nan, nin, nun. Oke, lanjut. Berikutnya, Pak Ustadz Wimbo, tafadhol. Nu, Panjangkan. Nu, nu, ni, na, an, alirkan sedikit. in, An, an, in, un, anu, ani, ana, ina, unu, ini, anna, tahan anu, sedikit lagi. Sedikit lagi. An, anna, anu, ani, bagus. nan, nin, nun. Baik, berikutnya siapa nih? Pak Dokter, tafadhol. Nu, ni, na, an, Alirkan sedikit, Pak in, Dokter. An, an, in, un, belum. un, anu, ani, ana, ina, unu, ini, anna, annu, Tahan sedikit lagi. annu, Oke. anni, nan, nin, nun. Ahsan. Barakallahu fiik. Lanjut, Pak Seno. No, Panjangkan. Nu, no, ni, na, ana. kan. Sukun. An, Oh ya, nih maaf tulisan nggak jelas. In, alirkan suaranya. An, an, in, bukan in, bukan, tapi in, in, un, bukan bukan, tapi langsung. un. Terus apa tuh, Ustaz? Ina. An, Oh ya, ana ya. Anu, domah dulu. Anu, Anu, ani, ana. Terus ina ya. ya. Ina, Oke. unu, anu, ini, Ya. ana, Tahan sedikit lagi. ana, An, ana, anu, 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 ani, tahan lagi. Ani, ani, na. tanwin. Oh iya, nan, ya. Nin, nun. Ahsanta. Berikutnya Pak Adi, tafadhol. nu, ni, na, an, Langsung. An, an, in, un, tahan sedikit. un, anu, ani, ana, Bukan Anna, tapi Ana. ana, ina, unu, ini, anna, anu, Oke. ani, Tahan dikit. Ani. ani, nan, nin. Ahsan. Nah, berikutnya dari Pak Ardan, ayatnya Pak, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya, bagus ya seperti itu. Jadi nun bertasdid itu ikhwan itu lebih lama. Jadi gunnah yang akmalul gunnah. Gunnah yang paling sempurna. Tadi kan ini nun ketemu ya kan didengungkan juga, cuma tidak selama nun bertasdidnya. Seperti yang dibaca Ardan tadi. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Nah, seperti itu. Jadi nun bertasdid dengan gunnah yang lain itu ada tingkatan-tingkatan. Yang paling sempurna gunnahnya adalah nun bertasdid dan mim bertasdid ya. Jadi kalau mim bertasdid lamanya itu sama setara dengan 3 harokat. Kenapa 3 harokat? Pertama hurufnya 1 harokat, yang kedua gunnahnya 2 harokat. Ya, jadi 3. Jadi lebih lama. Hasan, Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut Pak Ustadz Wimbo. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Ahsan, Masya Allah. Seperti itu ya. Nah, jadi nun bertasdidnya dibunyikan dengan sempurna. Berikutnya Pak Dokter. Innaka maytu wa innahum maytun. Nah, suara hum dengan suara in itu sama. Innahum mayyitun. Karena mim bertemu mim bertasdid ya. Ulangi Pak. Innaka maytu wa innahum maytun. Y-nya sempurnakan. Mayyitun. Wa innahum maytun. Ahsan. Berikutnya Pak Ustaz Suseno. Tafadhal. Wala yasuddannakum Dannya syai'. ditahan. Lama dikit. Ya. Wala yasuddannakum syaiton. Innahu In-nya lakum ditahan. Dilamain dikit in-nya. innahu kurang ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Bagus. Barakallahu fiik. Lanjut Pak Adi. Wala insa. Nah, nun ketemu sin ditahan, Pak. Ini gunnah juga. Gunnah juga. Wala insa'al. Wala insa'alahum. Insa'al. Wala insalatum Sa'al. la 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 il wala insaltahum. Bukan sal tapi sa'al tahum. Sa'altahum man Humnya ditahan. Sa'al tahum man. Sa'altahum man khalaqahum lain la yaqulun Lunnya ditahan. La yakulun Allahu. la yakunun Bukan. La yakulun Allah. la yaqulun Allahu Fa'anna. fa'anna yufakun. Ahsan. Berikutnya Pak Ardan.
Rabbana Rabbana ksif annal adzaba inna mu'minun. Tahan sedikit innanya dan annanya. Tambah lagi sedikit. Rabbana Rabbana kshif annal adzaba inna mu'minun. Inna mu'minun. Inna mu'minun. Ya, Hasan. Berikutnya Pak Ustadz Wim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya, jim dan minnya ditahan agak lama dikit. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Hasan, barakallahu fiik. Lanjut Pak Dokter. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس Jinnya ditahan. قبلهم Insum. إنس قبلهم ولا جان. Ya. Ini wala jan. ولا جان. Ahsan. Jadi ikhwan rahimakumullah. Jadi huruf nun mim itu ya gunnahnya bertingkat-tingkat ya. Yang paling tinggi ketika nun dan mim bertasdid. Nah, itu paling tinggi itu, paling lama. Maksudnya paling tinggi itu paling lama gunnah. Kemudian idgham bigunnah. Idgham bigunnah atau ikhfa syafawi atau idgham mimi. Idgham mimi ya. Kalau di mim ketemu mim idgham mimi. Contohnya seperti tadi itu. Ayyakuna. Ay itu juga guna tapi tidak selama manna. Ay itu guna ya. Kemudian di bawahnya lagi adalah ikhfa. Nah, jadi ikhfa itu tidak selama idgham bi gunnah. Memang ya ini sifatnya relatif ya. Dikira-kira aja ya. Nah, jadi kalau umpamanya kita secara tajwid ketika kita membaca contohnya ai terlalu lama itu juga tidak tepat ya. Apalagi kalau umpamanya nunnya tidak begitu lama, ininya ayyakulu amanna. Tidak terlalu lama dia gunanya, maka ini tidak tepat ya. Jadi kalau bisa yang nun bertasdid itu lebih lama dari idgham ya. Selain mim bertasdid ya. Kemudian derajat di bawahnya lagi adalah ikhfa ya. Ikhfa itu contoh tadi adalah insung. Nah, ini tidak selama idgham bi gunnah ataupun nun bertasdid. Intinya nun itu gunnahnya bertingkat-tingkat, termasuk mim juga seperti itu. Paham tum? Fahimna. Fahimna. Maaf, soal ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita lanjutkan. Berikutnya adalah huruf ro ya. Nah, ini nun sudah. Sekarang ro. Ro dari mana makhrajnya? Ro itu adalah ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Ya, tapi kalau nun tadi apa? Nun tadi ujung lidah bertemu dengan langit-langit. Sama makhrajnya sebetulnya. Ya, dekat-dekatan. Makanya sebagian ulama menjadikan makhraj nun, lam, dan ro itu satu makhraj. Tapi kalau Imam Ibnul Jazari itu memisah-misahkannya.
Cuma beliau mengatakan kalau huruf nun keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit di bawah tempat keluarnya huruf lam sedikit aja. Nah, karena gusinya itu sedikit ya nisbi ya. Ya dihitung-hitung aja dikira-kira. Sedangkan huruf ro keluar dekat dengan tempat keluarnya huruf nun. Nah, jadi dekat-dekatan tempatnya. Namun sedikit masuk ke punggung lidah. Maksud apa punggung lidah itu? Nah, ini makhraj ro ya. Jadi ujung lidah bertemu dengan gusi yang dekat dengan makhraj nun. Min tarfil lisan ma'a ma yuhazihi minal lithah qariban min makhrajin nun ya. Nah, ini ujung lidahnya ketemu dengan gusi. Kalau penampang ininya seperti ini. Jadi lidahnya itu seolah-olah melengkung ya. Jadi punggungnya yang dikenakan gitu ya. Jadi kalau ro itu ada celah. Nah, dari situlah nanti hurufnya keluar. Dan dia punya sifat takrir getaran. Jadi ketika mengucapkan huruf ro harus lidahnya bergetar. Ro itu ada dua. Yang pertama ro tebal dan ro tipis. Ya. Kapan ro tipis? Ketika ro itu berbaris kasro. Atau sebelumnya ro sukun sebelumnya kasro. Umumnya seperti itu. Ro tebal kapan? Ro berbaris fathah dan dhammah. Atau ro sukun sebelumnya fathah atau dhammah. Nah, ini hukum ro ini termasuk pembahasannya nanti banyak. Akan kita bahas di sifat huruf. Tapi secara umum, ro itu dibaca tipis kalau kasroh. Atau sebelumnya kasroh, rohnya sukun sebelumnya kasroh. Contohnya adalah ikutin ri. Nah, jangan ri, bukan. Tapi getarnya dikit aja, ri. Oke. Kemudian kalau kasroh, ir. Nah, hati-hati, jangan tebal. Ir. Ya, seperti itu. Tapi kalau umpamanya rohnya barisnya fathah atau sukun sebelumnya fathah, contohnya ikutin ro. Nah, seperti itu. Jadi bukan kayak ro kita, bukan roda tapi roda. Ya, bukan apa ya? Bukan Roma tapi Roma. Nah, jadi ditebalkan. Pangkal lidahnya nih. Ro. Termasuk kalau dia sukun sebelumnya fathah. R. Iya. Kemudian kalau dia barisnya domah juga dibaca tebal. Ru. Bukan guru tapi guru. Ru. Kemudian kubur. Ya, kubur. Ya, jadi ro sukun sebelumnya domah. Itu juga dibaca tebal. Nah, kira-kira pemahaman dasarnya seperti itu. Kapan ro itu tipis? Kalau dia baris kasroh. Atau ro sukun sebelumnya kasroh. Khabir. Contohnya makobir. Nggak boleh dibaca makobir. Nah, itu nggak tepat. Tapi tipis. Makobir. Supaya tipis apa gerakannya turun? Ya. Kapan ro itu dibaca tebal? Kalau rohnya berbaris fathah. Atau ro sukun sebelumnya fathah. Atau rohnya berbaris dhammah. Atau ro sukun sebelumnya dhammah. Paham tum? Fahimna. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita praktekkan. Ikutin istami uraddi. Dengar dan ikuti. Ru. Hati-hati ini harus ada getarnya ya. Tadi ro itu ada getar. Jangan nggak ada getarnya. Harus bergetar lidahnya. Tapi getarnya nggak terlalu banyak juga ya. Ru. Ri.
Ri. Ri. Ya, gerahamnya turun. Ri. 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 Ya. Ro. 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 Nah, kemudian kalau ro sukun sebelum fathah dibaca tebal atau tipis nih? Tebal. Tebal. Ya, kita baca au, Aur. Or. au. Aur. Or. Nah, hati-hati, jangan sampai bunyinya au kayak au. Nah, seperti itu bukan. Aur. Tapi getar ro-nya tetap ada. Au. Or. Aur. Or. Oke, sekarang ro sukun sebelumnya kasrah. Baca tebal atau Kasroh. tipis nih? Tipis. Tipis. Ikutin. Ir. 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 Oke, sekarang ro sukun sebelumnya doma tebal atau tipis? Tebal. 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 Kita baca ur, Ur. 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 Oke, eru. Or. Aru. Bunyinya tebal ya. Eru, Or. Aru. eri, Ari. ero, Aru. iro, Iro. Iro. uru, Uru. iri, Iri. erro, Arro. Ro. eru, Arru. Aru. eri. Arri. Nah, ini ketika kita bilang eri, R-nya tebal atau tipis? Tebal. Arri. R-nya tebal atau tipis? Tebal. Nah, yang tepat Rinya adalah tipis. Arri. R-nya dibaca, Ri-nya R-nya tipis. dibaca tipis. Kenapa? Karena ro-nya jadi mengikuti hukum ro-nya. Kalau ro-nya Kasroh. kasroh, Oh. Tipis. contohnya yang sering kita baca Ar. adalah min syarri, tipis syarri, bukan syarri, bukan syarri, Oh, min syarri. syarri. Ya. Arri. Dibaca Arri. tipis. Walaupun Arri. sebelumnya fathah. Hmm. Tadi kan hukum asalnya kalau ro sukun sebelumnya fathah itu dibaca tebal. Harusnya kan syarri. Nah, tapi ketika dia bertasdid Syarri. dia ngikutin Syarri. rohnya. Ya, hukum rohnya. Hmm. Rohnya kasroh berarti Ya. tasdidnya juga dibaca Bas. tipis. Tipis. Ya. Syarri, bukan syarri, tapi syarri. Syarri. Kalau dimatikan? Kalau dimatikan dibaca tebal. Iya. Syarru. Tapi dengan tekanan. Syar dengan tekanan. Syar. Oh. Kalau dimatikan. Syar kalau dimatikan. Tapi kalau dibaca rohnya Syarri. dihidupkan, maka tasdidnya ditipiskan. Ya, tergantung harokat rohnya. Kalau dhammah atau rohnya fathah ya tetap tebal gitu. Termasuk juga umpamanya sebelumnya kasroh, umpamanya nih rohnya kasroh, rohnya fathah, roh contohnya. Bukan tapi tebal, ro. Jadi langsung ditebalkan. Seperti itu kira-kira kaidah. Berikutnya ron, rin, Rin. run. Run. Oke. Tafadhal. Kita baca satu-satu dulu dari Pak Ardan. Ru. Panjangan Pak. Ri. Ru. Ru. Ya. Ri. Tipiskan lagi. Ri. Ro. Ri. Oke. Ro. Tebalkan ro. Ro. Ar. Nah, getarnya harus ada. Ar. R. Ar. Au. Nah, gitu ya. Jangan seolah-olah getarnya nggak kedengaran. Au. Nah, itu nggak kedengaran. Harus tetap getarnya ada karena dia sifatnya takrir. R. Ar. Cuma tidak boleh terlalu banyak. Contohnya seperti ini. R. Terlalu lama. Dikit aja. R. Gitu. Ar. Berikutnya. Ir. Nah, ini tipis nih. Ir. Tipis. Ir. Ir. Nah, terus Ur. tebalkan. Ur. Ur. Oke, lanjut. Aru. Ari. Nah, tipis. Ari. Iya, Aro. bagus. Iro. Iya, Uru. Iri. bagus. Arro. Arru. Arri. Tipis. Arri.
Iya. ron, rin, Ini run, juga tipis nih. Rin. rin, run, Oke. Run. Tebal. Run. run, run, Ahsan. Berikutnya. Ustaz Wim tafadhol. Ru. Tebal apa? Ru. Dipanjangkan. Boleh. Ru gitu. Ri. Ri. Tipis. Ri. Ri. Ro. Tebalkan ro. 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 Or. A-nya Ir. tipis. A-nya tipis. A-nya tipis. Ro-nya tebal. R. Oh ya. Or. Nah, getar ro-nya bunyikan R. Or. Ir. Or. Bagus. Aru. Aru. Ya, A-nya jangan A. tipis tebal. Aru. Iya. Aru. Aru ya. Ya. Masya R. Allah. Aru. Ari. Aro. Bagus. Iro. Uru. Tebalkan ru-nya. Iri. Uru. 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 Iri. Bagus. Ar. Arro. Ya. Aru. Ari. Nah, R-nya tipiskan. R. Ari. Ari. Ya. Ron. Rin. Nah, tipiskan. Rin. Ron. Rin. Ya. Run. Ya. Bisa itu ya dirasakan antara bedanya tebal dan tipis. Baik, berikutnya Pak Dokter. Ru. Ri. Ro. Ar. Ir. Ur. Ya. Aru. Ari. Aro. Iro. Uru. Iri. Arro. Arru. Iri. A. Ari. Tipiskan sedikit lagi. Ari. Ya. Ron. Rin. Tipis. Rin. Run. Mumtaz. Masya Allah. Barakallah fiik. Lanjut. Ustaz Seno. Ru. Ri. Ri. Ro. Tebalkan ro. Ro. Ya, jadi bukan sekedar ro, bukan tambah R tambah O, ro bahasa kita bukan tapi ro tebal. Ro. Supaya tebal gimana pangkal lidahnya naik tadi. Ro, dipenuhkan pangkal lidahnya ke atas, dinaikkan ke atas. Ro. 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 Lanjut. Ar. Ar. Nah, getarnya harus bunyi getarnya. Ar. R. Ar. Ar. Getarnya R. Ar. Nah, itu mesti samar getarnya. R. Ar. Ar. Ir. R. Ar. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Ir. Terus Lagi ngaji sama lu sana. Ir. Ir. doma. Ur. Ya. Aru. Aru. Garis kasroh. Ari. Ya. Aro. Ya. Iro. Uru. Iri. Iri. Iya. Aro. Nah, tebalkan. R. Aro. Terus Ro. Aro. Ari. doma. R. Ro. Aru. Ari. Ya. Ron.
Rin. 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 Run. R- Hasan. Insyaallah. Run. Bung Afif. Kemudian berikutnya Pak Adi masih ada? Ya, tafadhal. Pak Adi. Ruriro. Ar. Tebalkan. R. Ir. Ar. Ar. Ir. Ur. Aru. Ari. Aro. Iro. Uru. Iri. Tipis. Iri. Iri. Arro. Aru. Ari. Tipis. Ron. Ri. Rin. Ri. Run. Ari. Ari. Ya. Ron. Run. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Waktu kita sebetulnya sudah lewat, ya. Seolah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi mungkin ini kita baca bersama dulu supaya bisa menyesuaikan di dalam ayat. Dengar dan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi أعوذ بالله من الشيطان ترى المجرمين يومئذ rajim. مقرنين في الأصفاد وترى وترى Taral المجرمين mujrimina yawma يومئذ idzin مقرنين muqarranina في fil الأصفاد asfad. الرحمن على العرش استوى الرحمن على Ar-Rahmanu العرش 'alal استوى arsy istawa. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين Wa وأيوب إذ ayyuba idh nada rabbahu أني anni مسني massani الضر yadurru wa وأنت anta أرحم arhamur الراحمين rahimin. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل Wa qur رب rabbighfir warham wa وأنت anta خير khairur الراحمين rahimin. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Innahu min إنه من Sulaiman سليمان wa وإنه innahu بسم الله bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشكرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا Maqarau wa وهم hum لا la يشعرون yash'urun. فالجاريات يسرا فالجاريات وبالأسحار هم يسرا يستغفرون Wal ashadu hum يستغفرون yastaghfirun.
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وإن وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Mustamir bacanya mir apa mir? Mir. mir. Ya, ini ketika Tipis. talaki kita diperintahkan yang membacanya tebal mir. Jadi dia ngikutin pokoknya yang bertasdid mir ya. Wa min syarri ghasikin idza waqab. ومن شر غاسق إذا وقب. Ya. Jadi perlu dipahami ikhwan, ketika nanti membaca surah Al-Qamar mustamir itu bacanya Tebal. Oh iya. Wallahu a'lam. Mustamir. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak, kita cukupkan. Cukup ya.